Berbagi cerita misteri, mengungkap alam gaib. Masih di sini, di cerita horor story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita horor story IKYT. Cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah tulisan dari Eka Ristiana dengan judul Pabrik Angker. Dan ini adalah merupakan bagian pertama. Kenalkan, namaku Eka Ristiana, biasa dipanggil dengan Eca. Aku mau sedikit berbagi kenangan tidak mengenakan yang pernah aku alami saat aku bekerja di salah satu pabrik sepatu bermerek di Provinsi Jawa Tengah. Maaf sebelumnya, aku samarkan nama tempat dan tokohnya. Jika ada yang paham tempatnya, mohon disimpan sendiri saja, karena di sini aku cuma bermaksud untuk berbagi, tanpa ada maksud apapun. Sedikit biodata tentangku. Aku perempuan, dan aku mempunyai indera keenam. Tahun 2017 lalu, sepulangnya aku dari luar negeri, aku jadi pengacara, alias pengangguran gak ada acara. Dan tanpa sengaja aku bertemu teman SMA aku dulu. Lalu kami bertukar nomor WA. Hari itu juga kami janjian di tempat kami dulu sering nongkrong sewaktu SMA. Dia membawa serta keluarga kecilnya, sambil makan bakso dan mengobrol tentang kesibukan masing-masing. Sampai akhirnya dia menyarankan kepadaku agar ikut daftar kerja di pabrik sepatu tempat dia bekerja. Sedikit cerita tentang temanku ini. Dia lelaki seusiaku dan namanya sebut saja dengan Aga. Dia sudah berkeluarga dan istrinya pun teman satu kelasku semasa di SMA dulu. Kebetulan temanku ini dia bekerja di bagian HRD di sana. Kalau kamu mau kerja, aku bisa bantu, Cak. Kamu bawa saja surat lamarannya ke aku, nanti kalau diterima kamu bisa langsung kerja. Daripada kamu nganggur, katanya waktu itu. Aku pikir-pikir dulu ya, aku izin ibuku dulu. Kamu tahu aku baru pulang, masih pengen ngabisin waktu sama beliau, apalagi aku baru kehilangan bapak. Ya sudah, aku tunggu jawabannya lewat WA saja ya. Lanjutnya di kala itu. Dan obrolan kami pun berlanjut sampai bakso yang kami pesan sudah habis. Sambil sekali aku menggendong putra kecil temanku itu. Sesampainya di rumah, aku langsung segerakan mandi dan berangkat ke musola bersama ibuku. Karena itu sudah menjadi kebiasaan kami setelah bapak tidak ada. Malum tidak ada yang mengimami jika sholat di rumah. Aku pun tinggal sendiri dan belum menikah waktu itu. Meskipun sebenarnya aku punya keponakan laki-laki, tapi karena dia hobi keluyuran, ya malum anak muda zaman now, jarang ada di rumah. Setelah sholat berjamaah di musola sambil menunggu Isya, kami pun mengobrol dengan ibu-ibu tetangga rumah kami. Hanya sekedar menanyakan kabarku, karena sudah lama aku tidak pulang kampung. Setelah sholat Isya pun aku menemani beliau nonton TV sejenak dan bertanya kepada beliau. Bu, kalau aku kerja di pabrik tempat Aga kerja, boleh nggak Bu? Kamu ini baru saja pulang sudah mikir kerja lagi. Apa yang gak capek, Nak? Jawab ibuku. Enggak Bu,
Jenuh aku di rumah, terus bingung mau ngapain. Teman-temanku sudah berumah tangga semua. Kalau aku ajak main, gak enak sama suaminya. Lagian di rumah sepi, keinget terus sama bapak, Bu. Jawabku. Lah iya, kamu nikah saja sama pacarmu. Umurmu juga sudah pantas kok nikah. Dia anak yang baik. Lagian, kalian sudah lama pacaran kan? Jelas ibuku yang seakan-akan memujukkan aku. Aku ngantuk, Bu. Tapi boleh kerja ya, Bu? Tanyaku mempertegas lagi sambil mengecup pipi jahil. Yo wes, karepmu wae Bu manut. Toh dilarang juga percuma, kamu pasti umpet-umpetan yang memburi. Tapi ingat, di sana hati-hati, itu tempat angker loh, Nak. Tahu kan, dulu itu bekas tempat apa? Kamu kan biasa nyari tempat kerja yang lain. Ibu khawatir kamu kenapa-kenapa, soalnya kamu masih bisa melihat mereka. Lanjut ibuku penuh rasa khawatir. Aku pun hanya melambaikan tangan sambil mengucapkan salam dan menyuruh ibuku tidur. Lalu aku pulang ke rumah aku sendiri yang terletak tepat di belakang rumah ibuku. Sebenarnya aku pun agak takut di rumah sendirian, karena di samping rumahku masih banyak pekarangan kosong dan banyak pohon kapuk menjulang tinggi. Aku kasih gambaran sedikit tentang pabrik ini, agar kalian tahu awal muasal pabrik ini. Sebelum dibangun pabrik ini, dulunya tempat ini adalah pabrik mercon atau petasan. Dan pemiliknya adalah orang Chinese. Aku tidak tahu kapan tepatnya berdiri karena aku belum lahir waktu itu. Dan waktu tahun 1995, pabrik petasan ini terbakar habis dan menimbulkan dentuman keras yang terdengar bermil-mil jauhnya dari tempatku. Karena rumahku tidak jauh dari pabrik tersebut, sampai ramai sekali diberitakan di stasiun televisi. Kabarnya korsleting listrik yang menyebabkan percikan api dan membakar habis tempat itu dan juga para pegawainya. Sangat memilukan dan menyayat hati. Bayangkan bagaimana keluarga korban. Bahkan ada yang meninggal dalam keadaan sedang hamil besar. Dan setelah kejadian itu bertahun-tahun bangunan itu dibiarkan kosong dengan garis polisi yang masih melintang. Banyak kejadian lainnya juga seperti kasus pembuangan mayat dan korban mutilasi yang dibuang di sana. Singkat cerita, siangnya aku langsung WA Aga. Assalamualaikum Ga, aku udah izin sama ibu dan sudah di ACC boleh. Jadi syaratnya apa aja nih? Itulah yang aku katakan lewat chat. Dan beberapa kemudian HP-ku berdering, ternyata Aga telepon. Beneran boleh sama kancing mami? Nanti masalah lagi. Ucap Aga di seberang sana. Karena Aga dan aku dekat, dulu dia tahu karakter orang tuaku seperti apa. Udah, woles aja, boleh kok. Jawabku. Oke, langsung saja kamu buat persyaratannya ya, layaknya surat lamaran kerja pada umumnya. Tahu kan? Nanti pakai map merah, kalau sudah beres, datang aja langsung ke pabrik. Nanti bilang aja cari Mas Aga gitu sama satpamnya. Jelas Aga lewat telepon. Sip, ucapku. 1 minggu setelah pembicaraan kami di telepon, aku sudah mempersiapkan semuanya dan langsung meluncur ke tempat tersebut. Naik motor dibonceng pacarku. Karena aku sudah lama tidak pulang setelah 6 bulan di negeri beton, rasanya aku kaget tempat yang aku dulu lewati semuanya ternyata telah berubah. Sudah banyak dibangun pabrik-pabrik berbeda nama di sana.
Setelah di depan gerbang sekilas bangunannya, ya pabrik-pabrik pada umumnya lah. Dan di situ sudah berdiri Aga temanku. Dia langsung mengambil map merahku dan mempersilahkanku menunggu sebentar. Dan tak lama kemudian, aku dipanggil untuk sesi wawancara. Setelah 1 jam lamanya mengikuti wawancara karena bukan hanya aku saja yang ada di sana, ada juga beberapa yang ikut antri saat itu. Aku pun dipersilahkan untuk menunggu di rumah. Nanti pihak HRD lah yang menghubungi lewat telepon. Sore itu, aku pun kembali ke rumah dan hari-hari begitu membosankan. Sampai keesokan harinya aku dapat telepon bahwa aku diterima kerja mulai besok. Dan aku boleh masuk dan training selama 3 bulan di bagian packing. Aku pun lega dan senang sekali. Akhirnya aku punya kesibukan. Dan sedikit uang tambahan untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Maklum, kan sifat keibuanku muncul kalau soal rumah. Aku pun langsung berbicara dengan ibuku bahwa besok aku mulai kerja. Ada rasa khawatir di wajahnya. Tapi aku langsung menenangkan beliau. Bismillah ya Bu, doakan saja anakmu gak kenapa-kenapa, ucapku. Keesokan harinya aku langsung bangun pagi-pagi. Sholat subuh. Karena aku hampir tidak pernah sarapan, jadi hanya sebatas teh saja sudah cukup bagiku. Setelah dirasa sudah rapi dan rumah pun sudah rapi, aku pun langsung berangkat sendiri naik motor. Karena memang jam kerja dimulai jam 7 pagi. Aku berangkat dari rumah jam 6:15, harus sudah sampai sana jam 6:30, dan pulang jam 4 sore hari. Hari pertama, aku jalani agak sedikit sakit kepala. Pertama, karena pekerjaan ini memang sama sekali bukan bidangku. Aku tidak berpengalaman bekerja di pabrik. Dan ini kali pertama aku bekerja di sini. Kedua, karena ada sesuatu yang aku rasakan sedikit mengganggu. Ruangan yang luas, tapi seperti penuh sekali. Tapi di situ aku hanya berpikir, mungkin karena banyak mesin berjejer yang besar dan banyak juga orang-orang yang bekerja di sini. Namun sejauh mata memandang, seperti banyak sekali yang sedang menatapku. Tapi aku masih berusaha tidak terpengaruh. Aku tetap dengan kesadaranku. Dan ketika aku sedang sibuk mengerjakan pekerjaanku, sayup-sayup terdengar rintihan. Tangisan minta tolong. Ada yang menjerit sampai telingaku sakit, dan ada yang berani menimpukan batu ke arahku. Disitulah kesabaranku diuji di hari pertama. Tapi aku masih bisa menahannya karena aku tidak mau mengecewakan diriku sendiri dan teman baikku yang sudah memberiku pekerjaan ini. Sambil dalam hati aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlahan mereka pun berhenti. Waktu istirahat pun tiba. Aku lantas menunaikan tugasku sebagai hamba Allah. Aku bergegas mengambil air wudhu dan segera menunaikan sholat zuhur di musola yang sudah disediakan pihak pabrik. Di sana sudah ada 2 karyawati yang sedang sholat, dan aku pun mengambil mukenaku dan berdiri di samping mereka. Awalnya aku tak punya firasat apapun, karena ini sudah jam istirahat. Tapi di rakaat kedua, seperti ada yang berbisik di telingaku memanggil namaku dan meminta tolong.
Di situ, jujur saja, kekusukan sholatku terganggu karena ini hari pertama aku kerja dan tidak ada yang mengenalku selain Aga sahabatku. Tapi Aga kan cowok. Ini yang manggil aku suaranya perempuan. Kenapa juga Aga ada di belakangku sedangkan musola perempuan dan laki-laki itu jelas dipisah oleh papan penyekat yang seharusnya dia di depan barisannya. Di situ aku mulai menguatkan lagi doaku dan melanjutkan sholatku. Pada tahiyat akhir, ketika mengucapkan salam, tiba-tiba aku dikejutkan dengan dua perempuan yang tadi yang ada di sebelahku. Mereka sudah tidak ada. Padahal aku jelas-jelas tidak mendengar suara mereka mengucapkan salam tahiyat terakhirnya. Lalu sejenak aku berpikir melihat ke belakang dan saat aku mulai masuk ke sini tadi, mereka sudah nggak ada. Dan sudah rakaat pertama, berarti dalam hitunganku mereka masih 3 rakaat lagi. Dan aku hanya tinggal 1 rakaat saja. Dan ini mereka kemana? Di tengah-tengah kebingunganku, tiba-tiba saja aku dikagetkan oleh salah satu karyawati yang melihatku sedang melamun. "Mbak, kok ngelamun? Mikirin apa?" "Awas, nanti kerasukan loh. Di sini kan angker." Tutur si mbaknya yang aku tidak tahu namanya. Mbak ngagetin aja. Gak apa-apa kok mbak." Sambil tersenyum kepaksa karena kaget. "Jangan bilang gitu mbak. Setannya insya Allah gak betah sama aku mah. Kan aku anak baik," jawabku. "Kamu mikirin apa barusan?" "Oh ya, ngomong-ngomong, kamu anak baru ya di sini?" Lanjutnya penasaran. Iya mbak, aku baru masuk tadi pagi. Ya tadi mbak waktu mau masuk ke sini apa melihat ada 2 perempuan yang keluar?" Ucapku tanya balik padanya. "Gak ada tuh. Aku cuma lihat kamu sendiri. Lagian kan ini baru jam istirahat mbak. Mana ada yang berani keluar sebelum ada instruksi dari mandor. Mungkin yang mbak lihat tadi setan kali," balasnya. "Udah ya, aku tinggal sholat dulu. Kamu makan siang aja dulu. Jangan bengong di sini lah. Kamu kan masih baru," tambahnya. Dari perkataan mbak ini, aku jadi merinding dan sedikit mengerutkan kening memang. Banyak pertanyaan muncul di benakku tentang tempat ini, penghuninya, dan suara yang minta tolong tadi. Aku lalu menuju kantin membeli makanan. Ya meski Aga sudah mewanti-wanti untuk membawa bekal sendiri, tapi aku tidak sempat membuatnya karena makanan di kantin sedikit mahal untuk para karyawan yang gajinya masih terbilang minim. Dalam pikiranku, setelah ini mungkin aku juga bawa bekal sendiri. Setelah menghabiskan makananku, aku langsung mengecek HP-ku waktu itu. Ada banyak pesan masuk dari Messenger, WA, dan lain-lain. Aku pun membalas satu persatu pesan tersebut. Sedang asik chatting, tiba-tiba saja aku mencium bau sesuatu yang terbakar. Meski aku bisa merasakan keadaan mereka yang tak kasat mata, tapi aku masih saja sering celingukan gugup seperti mau ketemu mantan. Ya, takut aja kalau tiba-tiba mereka mendekat dan saling tatapan sama demit. Mending mukanya rata. Ya kalau yang datang mukanya hancur, aku malas, gumamku dalam hati. Langsung saja aku kantongin HP-ku ke saku celana. Karena aku tipe cewek yang penyendiri, pemalu dan masih baru di sini.
jadi kemana-mana sendiri. Meski banyak yang memandangku, aku cuek saja waktu itu. Jam istirahat pun habis. Aku langsung bergegas kembali melanjutkan pekerjaanku. Aku mulai menutup mata batinku, karena dirasa ada yang gak beres di sini. Takut nanti mereka mendatangiku kalau tahu aku bisa melihat mereka. Di tengah-tengah pekerjaanku, terus saja mereka menggangguku. Suara tangisan, rintihan, jeritan, minta tolong ada yang mencari anggota tubuhnya yang hilang. Bahkan juga ada suara gamelan di sana. Dan itu cukup mengganggu konsentrasiku sebenarnya. Ditambah dengan mereka ada juga yang memberiku rasa sakit dari mereka saat menjemput ajalnya. Jangan ditanya lagi tentang hatiku. Pilu sekali rasanya bisa mendengar, melihat, dan merasakan keberadaan mereka. Tapi satu yang selalu aku tanamkan dalam diriku sejak kepekaanku mulai terbuka. Jin seperti mereka hanya penuh dengan tipu daya. Aku hanya akan menolong salah satunya jika hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkannya. Sambil membaca ayat suci Al-Quran, aku pun memohon kepada Allah dalam hati. Ya Allah, niatku kemari untuk bekerja, maka lindungilah aku dari godaan-godaan jin yang menggangguku. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pelindung dan sebaik-baiknya tempat berlindung. Dan seketika itu, hawa sejuk tiba-tiba datang dan membungkam mereka yang sedari tadi terus saja menggangguku. Alhamdulillah, ucapku. Akhirnya aku bisa melanjutkan pekerjaanku lagi. Sampai tiba saat sore hari, jam 4, aku pun bersiap untuk pulang ke rumah. Tidak terasa sudah 1 bulan aku bekerja di pabrik ini. Seperti biasa, hari ini aku berangkat kerja mengendarai sepeda motor e-racing yang sudah lama sekali aku beli, semenjak lulus SMA dulu. Aku membelinya sewaktu bekerja di Jakarta dengan uang tabunganku sendiri. Meski terkadang kekasihku juga mengantar berangkat kerja kalau aku dapat shift malam, karena dia takut aku pulang malam sendirian. Tapi kalau pagi, aku memilih berangkat sendiri. Ya, memang aku sedikit tomboy dari kecil. Tapi mau bagaimana lagi, aku suka dengan itu. Dan kedua orang tuaku pun tidak keberatan selama anaknya tidak menyalahi aturan. Meski terkadang suara kebisingan motor kesayanganku ini menjadi bahan umpatan emak-emak yang tidak suka. Tapi aku hanya membalas mereka dengan senyuman termanisku dan meminta maaf dalam hati saja. Ya karena gak mungkin dong aku harus turun dan mendorong motorku. Sesampainya di sana, aku langsung memarkirkan sepeda motorku di tempat parkir yang sudah disediakan oleh pabrik tersebut. Aku melihat temanku Aga sudah berdiri di pos satpam ditemani pas satpam. "Wih, ada calon pengantin datang nih," seru Aga di seberang sana. Aku lantas menjawabnya hanya dengan membunyikan suara klakson motorku dan bergegas menemuinya. "Cie, yang bentar lagi gajian, lumayan kan buat modal nikah?" Ledeknya kala itu. "Apaan sih ah? Masa iya cewek yang modal?" jawabku. "Oh, kamu cewek, Cak? Mana coba lihat, mana ada cewek model begini? Nggak ada feminimnya pisan. Nanti kalau nikah, pakai jas? Apa baju pengantin, Cak?" Terusnya masih meledekku. "Gak,
Kamu udah ngerasain ditonjok wanita setengah pria belum? Ucapku membalas keledikannya. Lalu kami pun tertawa. Setelah itu aku berpamitan meninggalkan Aga dan Pak Satpam, langsung menuju tempat kerjaku. Tempat ternyaman sekaligus pengap menurutku, karena dipenuhi dengan banyak mesin-mesin besar di sana. Tapi ya, inilah pekerjaanku sekarang. Tugasku hanya kujalani dengan ikhlas dan rapi. Seperti biasa, aku pun bertegur sapa dengan sesama pekerja lainnya. Selama di sini, aku memang jarang sekali mengobrol dengan mereka. Aku lebih suka menyendiri kemanapun. Bukan sombong. Aku hanya tidak suka basa-basi membicarakan orang lain. Bahkan beberapa saja dari mereka yang ku tahu namanya. Selebihnya, aku hanya memanggil mereka dengan sebutan Mas atau Mbak saja. Sebenarnya aku tahu banyak yang menatapku dengan tatapan aneh. Tapi aku acuhkan sajalah. Aku sedikit bisa melihat tatapan mata mereka. Makanya aku memutuskan untuk diam dan tak menghiraukan. Aku hanya dekat dengan Mbak Aliyah yang setiap hari ada di sampingku. Dia sudah menikah, tapi belum dikaruniai anak. Umurnya memang lebih muda dariku. Tapi rasanya aku merasa segan memanggilnya dengan nama saja. Setelah beberapa jam bekerja hari ini, terasa ada yang cukup aneh. Hawa di ruangan ini begitu sesak, seperti banyak sekali orang dan agak panas. Mataku pun terasa berat sekali. Padahal aku semalam tidur cepat. Bahkan beberapa kali kepalaku membentur mesin. Sampai akhirnya Mbak Alia melihatku dan tertawa. "Gih, sana kamu cuci muka dulu, Cak. Nanti kalau bos mandor kesini, aku yang jawab kamu di toilet lagi cuci muka," tegur Mbak Alia. "Iya Mbak, nggak tahu nih, hari ini kok tumben aku ngantuk sekali. Ya udah Mbak, aku izin ke toilet dulu ya. Tolong jagain ya Mbak," ucapku. "Sip," balasnya lagi. Lalu aku segera berjalan ke arah belakang pabrik karena toiletnya berada di ujung belakang, dekat dengan musola. Setelah berjalan beberapa langkah, aku melihat sekelibat bayangan putih tepat di hadapanku. Ya, aku bisa menebak itu apa. Tapi aku berusaha untuk mengabaikannya dan tetap berjalan ke depan. Sesampainya di toilet, aku langsung masuk dan menunaikan hajat kecilku. Selang tak berapa lama, samar-samar aku mendengar suara orang masuk ke toilet di sebelahku. Aku pikir pasti karyawati lainnya. Dan aku tidak berpikir aneh-aneh. Lantas aku membuka ponselku, sekedar membalas chat dari kekasihku, biar tambah semangat kerja. Di tengah sedang asiknya chattingan, tiba-tiba aku mendengar suara bantingan pintu keras sekali dan cukup mengagetkanku. Untung saja ponselku tidak jatuh ke lubang WC. Asem, kaget aku. "Siapa sih? Rusakin pintu rumahmu saja sendiri. Jangan pintu umum," teriakku dalam toilet. Tapi sunyi, tak ada jawaban. Akhirnya aku putuskan keluar dan melihat. Kok sepi? Apa udah pergi orangnya ya? Gumamku. Lalu kulanjutkan untuk mencuci tangan dan mukaku. Karena sedari tadi mataku ngantuk sekali. Tapi lagi-lagi dikagetkan dengan suara perempuan menangis terseduh-seduh. Dan rasanya menyedihkan sekali. Tapi aku bukannya takut, malah penasaran. Karena dari tadi aku tidak melihat ada siapapun masuk ke sini.
Aku cari ke arah sumber suara itu, dan ternyata suaranya berasal dari toilet paling ujung. Pertama, aku coba untuk mengetuk saja pintunya. Barangkali karyawati yang tadi masuk, tapi aku nggak tahu. Tapi dia masih saja menangis tanpa menjawab suara ketukan pintuku. Mbak, Mbak kenapa? Mbak sakit? Tanyaku sambil bercanda. Mbak kenapa? Mbak sakit? Tanyaku. Siapa tahu dia mau berhenti menangis. Tapi dari dalam, perempuan itu malah tertawa dan suaranya seperti nada dering ponselnya Aga. Suara kuntilanak. Waduh, salah orang nih, gumamku. Langsung saja aku buka pintunya karena memang dari awal aku pikir manusia. Tahu saya tahu gini, kan aku buka dari tadi. Nggak usah pakai sopan santun gini, ketok-ketok pintu segala lagi. Woi, ngapain kamu di situ nangkring? Mau nakutin ya? Nggak takut aku sama makhluk kayak kamu. Sini turun. Betulin dulu muka kamu itu. Jadi kamu yang sering gangguin pekerja di sini ya? Ucapku kesal. Aku nggak mau turun. Aku tadi ngikutin kamu dari sana. Sambil menunjuk ke arah luar toilet. Kamu hebat, bisa lihat aku, tapi nggak takut. Jawab Mbak Kunti itu. Itulah akhir dari cerita Public Anchor bagian pertama. Nantikan bagian kedua pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.